saya Amisha Lema, saya perwakilan dari grup 2 yang akan mengangkat kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Rumah Sakit RSUD Masohi di Maluku Tengah pada tahun 2023. Kasus ini terjadi karena lalainya manajemen rumah sakit dalam menyediakan oksigen yang menyebabkan salah satu pasien di rumah sakit meninggal dunia. Dan saksikan terus podcast kita dan simak penjelasan di podcast kita. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan keluarga pasien. Bapak Rahmat, bagaimana perasaan Bapak atas terjadinya peristiwa ini? Perasaan saya saat ini sangat-sangat kecewa ya terhadap rumah sakit ini, terhadap fasilitas, terhadap apa yang dikerjain oleh perawat-perawatnya, semuanya mengecewakan saya. Karena jika pada saat itu istri saya pada saat itu oksigen masih tersedia, pasti istri saya selamat. Baik, terima kasih atas waktunya. Sekarang kita akan berlanjut ke keluarga pasien yang ada di Rumah Sakit Masohi. Baik, saat ini saya sudah bersama dengan keluarga dari pasien lain, yaitu Ibu Heni selaku keluarga dari Bapak Hans. Selamat siang Ibu. Mendengar berita yang terjadi saat ini, apakah Ibu mendapatkan perlakuan yang sama dari rumah sakit? Iya Bu, saya juga merasakan perlakuan yang sama. Gimana saya juga merasa kecewa ya sama rumah sakit ini. Kenapa? Soalnya karena tidak adanya ketersediaan tabung oksigen ini mengharuskan saya harus membeli di tempat lain, dan itu harganya cukup tinggi. Per satu tabung aja itu 1.080.000. Nah, dimana itu juga menjadi kekhawatiran saya, dimana kalau misalkan tabungnya sudah habis, saya harus membeli lagi dengan harga yang cukup tinggi. Dan bukan hanya itu aja, ada pun obat-obat lain yang nggak ada di rumah sakit ini, saya juga harus membeli keluar, dan itu cukup besar biayanya untuk saya pribadi. Nah, tapi karena mau nggak mau, saya harus membelinya untuk keselamatan ayah saya. Itu ya Bu. Baik, terima kasih atas waktunya. Saya reporter Melani melaporkan dari RS Masohi. Halo semuanya, kembali lagi di podcast kita pada hari ini, podcast kita 8. Saat ini kita akan membahas tentang isu-isu terkait pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selsa Jacob. Saya di sini sebagai host, dan rekan saya. Perkenalkan, saya Megi Gloria, dan di sini kita ada beberapa narasumber. Oke, di sini ada Kak Valen, di sebelahnya ada Kak Lovena, di sebelah kanan saya ada Kak Monik dan Kak Mariam. Oke, sebelum kita masuk ke perbincangan kita pada hari ini, kita mau tahu dulu menurut para narasumber kita, kira-kira menurut mereka HAM itu apa sih? Oke, kita boleh tanya duluan ke Kak Valen. Jadi kami kalau untuk saya sendiri kan, kalau HAM itu kan kita kan udah tahu HAM itu apa. Jadi kepanjangan HAM itu kan hak asasi manusia kan. Jadi kalau yang kita lihat secara gambar besarnya tuh, HAM ini maksudnya tuh kayak suatu hak yang melekat ke manusia itu sendiri tentang kesejahteraan hidupnya. Jadi maksudnya bahwa HAM yang dimiliki oleh dirinya itu harus terpenuhi agar kesejahteraan atau keberlangsungan hidupnya itu bisa dipertanggungjawabkan, atau dia mempunyai sesuatu hal yang bisa dipegang agar kehidupannya itu berlanjut gitu. Wah, pendapat yang sangat bagus ya dari Kak Valen. Nah, aku pengen tahu nih, pendapat Kak sendiri, kira-kira menurut Kakak apa sih itu HAM? Kalau menurut saya sendiri hampir sama dengan jawaban Kak Valen, namun saya lebih menekankan kalau HAM itu dia sudah melekat pada diri kita sejak lahir. Jadi HAM itu suatu anugerah dari Tuhan yang wajib kita terapkan dalam kehidupan kita, dalam kebiasaan kita sehari-hari. Seperti itu. Wah, berarti menurut para narasumber kita hari ini, kira-kira HAM itu sangat penting ya, apalagi dalam kehidupan sehari-hari kita. Nah, sekarang kita akan masuk ke topik kita hari ini, yaitu kasus yang terjadi di RSUD Masohi tentang meninggalnya pasien karena tidak tercukupinya kebutuhan oksigen, yang bakal kita lihat pada video berikut ini. Kabupaten Maluku Tengah Maluku mengamuk di rumah sakit. Aksi tersebut dilakukan lantaran diduga keluarga pasien tersebut tidak puas dengan pelayanan rumah sakit hingga menyebabkan pasien meninggal dunia.
dirawat di Rumah Sakit Umum Daerah Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Usai mengetahui keluarganya yang dirawat di rumah sakit karena menderita sakit paru-paru meninggal dunia di ruang perawatan hari Sabtu. Emosi keluarga pasien memuncak lantaran menduga keluarga mereka tidak mendapatkan perawatan maksimal di rumah sakit. Oke, kita sudah selesai melihat video yang tadi. Video yang sangat menarik untuk kita bahas pada hari ini. Kita pengen tahu juga bagaimana sih pandangan narasumber kita di sini terkait masalah tersebut. Oke, kita akan bertanya dulu pertama ke Kak Lovena, bagaimana pandangan kakak terkait masalah ini? Oke, dari saya sendiri ya, tanggapan saya terhadap permasalahan ini adalah yang pertama itu adalah kelalaian, dimana sebuah rumah sakit itu pasti memiliki undang-undangnya tersendiri dalam menangani seluruh pasien ya, semua pasien terutama itu mencakup sendiri dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 yang dimana tentang rumah sakit mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan pelayanan yang aman dan berkualitas. Jadi menurut saya ya, untuk kejadian seperti ini dalam kasus rumah sakit di Masohi itu adalah sangat-sangat melanggar HAM. Oke, jadi menurut Kak Lovena sendiri itu merupakan kelalaian dari pihak rumah sakit ya. Nah, aku pengen tahu nih, kira-kira menurut pandangan Kak Moni sendiri, kira-kira apa sih kasus itu yang berhubungan dengan HAM? Kalau dari pandangan saya sendiri pribadi, balik lagi ke faktanya, kita lihat bahwa penting untuk kita pahami bahwa operasional rumah sakit, apalagi di rumah sakit daerah, memiliki kompleksitas tersendiri. Kita tidak tahu pasti kondisi real di lapangan kerja itu seperti apa. Bisa jadi karena ada lonjakan pasien yang tidak terduga, kemudian keterbatasan sumber daya yang sedang dihadapi, atau bahkan kendala teknis yang terjadi di luar kendali. Ya, betul seperti yang dikatakan Kak Moni. Jadi seperti yang di kasus tadi, kita melihat ada niat baik keluarga di mana dia mengambil tabung oksigen di situ. Dia mengambil sendiri tabung oksigennya. Jadi kita juga perlu menghormati prosedur dan kewenangan tenaga medis yang ada di rumah sakit dalam penanganan pasien. Nah, pemasangan oksigen ini kita tahu itu bukan hal yang gampang ya, bukan hal yang sembarangan untuk kita lakukan. Mungkin ada alasan tertentu mengapa tenaga medis tidak langsung melakukan pemasangan oksigen pada saat itu. Kita lihat juga langkah yang diambil oleh Direktur Utama dari Rumah Sakit Umum Daerah Masohi ini, di mana dia melakukan investigasi dan ini menurut saya ini merupakan hal yang tepat. Jadi hasil investigasi inilah yang akan memberikan gambaran lebih jelas mengenai yang sebenarnya terjadi dan apakah ada kelalaian atau sistem yang perlu diperbaiki. Saya juga mau menambahkan bahwa ternyata di rumah sakit di Masohi itu nggak cuma satu kali itu aja terjadi kecelakaan kerja yang melibatkan kematian pasien juga, tapi berdasarkan data yang saya ambil dari artikel jurnal dari Universitas Muslim Indonesia itu, RSUD Masohi selama 3 tahun terakhir itu sudah sebanyak 8 kasus pada tahun 2020, sebanyak 6 kasus, dan pada tahun 2021 kembali mengalami peningkatan yaitu sebanyak 7 kasus kecelakaan kerja, yang dimana seharusnya undang-undang itu sudah mulai bekerja ya, dimana sesuai dengan nomor 44 tahun 2009 tentang kelalaian rumah sakit itu berupa sanksi administratif seperti teguran atau pencabutan izin operasional. Wah, sangat menarik ya pendapat-pendapat dari narasumber kita pada hari ini. Mungkin emang kelalaian dari rumah sakit yang tidak memperhatikan pasiennya. Namun saya setuju dengan kata Kak Moni tadi bahwa kita juga tidak tahu apa yang terjadi di lapangan. Jadi kita tidak hanya bisa menilai dari satu sisi saja. Namun kita harus lihat bahwa kasus ini mungkin saja terjadi karena emang kelalaian dari rumah sakitnya, atau mungkin emang fasilitas dari rumah sakit itu yang tidak memadai bagi kondisi-kondisi pasien tersebut. Nah, mungkin itu saja ya pembahasan kita pada hari ini. Semoga dari kasus ini tidak terjadi lagi kasus yang sama, agar pemenuhan kebutuhan hak asasi seseorang itu tidak lagi terabaikan ya Kak. Ya benar banget tuh Kak, kita sebagai manusia juga kan pasti lebih mementingkan hak kita masing-masing kan. Jadi melalui kasus ini kita juga berharap kalau kasus kayak gini tuh nggak terjadi lagi di pihak yang berbeda juga. Ya, dan
dari pembahasan kita kali ini, semoga aja kita mendapat pelajaran penting bahwa pentingnya untuk menghargai hak setiap orang ya, agar kasus seperti ini tidak terjadi di kemudian hari. Itu saja pembahasan kami pada podcast kali ini. Terima kasih sudah menonton dan semoga kalian bisa mendapat pelajaran dari podcast hari ini. Terima kasih.